Yo, harus balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit guys. Oke ya, jadi kali ini bener-bener mantep nih ya salam profit ya guys ya. Jadi seperti biasa ya, seperti hari-hari sebelumnya juga saya akan mengupdate seputaran Bitcoin teman-teman ya. Khususnya hari ini market hijau royo di awal bulan Maret teman-teman. Oke. Nah, kemarin saya juga sudah update mengenai si Bitcoin, ada Chainlink juga, ada 3 nasib koin receh di Indodax ya, seperti ZIL, MBL, AOA gitu ya, ada Shiba Inu juga, ya sempat ada bahas XRP juga ada, Cardano juga ada, kalian bisa coba cek di video-video kemarin yang belum mampir gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat untuk pertama mungkin Bitcoin daily-nya dulu kali ya teman-teman ya, daily-nya. Jadi ini adalah pembahasan kemarin ya, ini coret-coretan yang kemarin, salah satu outlook-nya. Jadi memang untuk skenario yang lebih mendingannya kemarin saya info ya, skenario yang lebih mendingannya dia tereject di sekitar Fibo 50%-nya atau retracement 0,5 di sekitaran 39.500 ini. Kemudian dia drop sampai mendekati retracement 0,2 atau sekitaran 36.700-an dolar, mendekati area situ, sekitaran area itu. Kemudian melanjutkan ataupun mengalami pemantulan kembali untuk setidaknya testing kembali ke kisaran 39.500 sampai 40.000 dolar. Ya sekitar area itu. Ini untuk skenario kemarin yang saya sampaikan, untuk skenario yang lebih mendingannya, nggak terlalu ekstrim lah gitu ya. Nah kalau misalkan ekstrimnya gimana, ya udah dia bakalan berangsur turun untuk bahkan testing ke loss point di bulan Januari 2022 itu di sekitaran 32.900 dolar. Ya cuman memang skenario yang lebih mendingannya ini malah terjadi ya. Dan ini precisely dia hit sampai resisten kisaran 44.300-an dolar yang dimana saya tandain dengan garis warna kuning ini. Ya, jadi memang precisely tepat banget di kisaran di situ karena memang sebelumnya ini menjadi area resisten juga. Ya, untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih. Ya, 3 kali kena reject, teman-teman. Ya, walaupun sebelumnya ini sempat ngepump, sempat ngelewatin area itu tapi langsung mundur gitu ya, kepukul mundur sama pressure seller gitu ya. Oke. Ini sekilas untuk gambarannya ya, dia memang sudah paham ya. Cuman memang saya mau merimain sedikit ke salah satu outlook yang sempat saya juga share atau bagikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi ini salah satu outlooknya. Saya ambil dari swing high ya ke swing low-nya dia, maka mendapati area Fibo 50% atau retracement 0,5 di sekitaran 51.000 dolar. Dimana memang di kisaran area itu juga merupakan area resisten untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ya, jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Jadi kisaran 50.000 sampai sekitar 51.000 itu harus berhati-hati. Kenapa? Adanya potensi yang namanya ini, ya dead cat bounce pattern. Jadi dia drop ya, kemudian dia mantul sampai 50% retracement, kemudian lanjut downtrend kembali gitu ya. Jadi mungkin ada juga yang bilang bull trap dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah salah satu outlook juga untuk saya remind kembali ke teman-teman sekalian ya. Jadi jangan terlalu FOMO atau bagaimana gitu ya. Jadi ketika dia drop ya, kemudian dia going up ya sampai sekitaran area ini nih udah benar-benar harus hati-hati ya, mendekati area situ mungkin sekitar 48.000, 49.000, 50.000, 51.000 itu udah area-area itu udah benar-benar hati-hati dan waspada karena memang kita bisa tahu juga di bulan Maret ini pertengahan nanti akan ada FOMC meeting lagi ya yang ngebahas tentang kenaikan suku bunga ya, tapering dan lain sebagainya. Jadi memang harus berhati-hati ya. Kemudian ketegangan antara Rusia dan Ukraina juga belum berakhir gitu ya. Jadi mereka ini lagi pengen istilahnya ya rapat untuk berdamai gitu ya. Cuman memang belum menemukan titik terang untuk saat ini. Jadi anything can happen teman-teman di bulan Maret ini. Jadi tetap waspada dan hati-hati, itu saran saya ya. Nah kemudian ini hal yang menarik yang mungkin sekali kita bisa lihat ya. Ini memang adanya potensi yang namanya double bottom ya untuk dailynya si Bitcoin sendiri. Kita bisa lihat ini potensi double bottom ya, dengan area neckline yang harus kita perhatikan itu di sekitar sini ya teman-teman. Sebentar saya akan tandain ya, di sekitar area sini ya. Kemudian saya highlight aja rectangle ya, pakai rectangle biar lebih clear. Nah di sekitar area ini menjadi neckline-nya kalau memang dia confirm double bottom nih teman-teman. Jadi memang di kisaran-kisaran ya 44.000 ya sampai sekitaran 45.000 ya, sekitar itulah ya, 44.000 sekian sampai 45.000 ini ya menjadi area neckline-nya si Bitcoin ya untuk time frame 1 hari untuk potentially double bottomnya dia. Jadi memang harus berhati-hati di zona-zona ini
sekitar ini ya. Mungkin kita bisa lebih precisely 43.600-an sampai sekitaran 45 ribuan sekian dolar lah teman-teman ya. Jadi area-area situ harus benar-benar diperhatikan untuk jangka pendek sekarang ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dia mampu ya untuk dia breakout dari sini ya dia potensial untuk ngejar ke beberapa target resistennya lagi. Ya, jadi kalau misalkan saya munculkan juga untuk beberapa Fibo, teman-teman ya, sebentar. Ya, kita munculkan 0,3, 0,5, 0,76 ya. Jadi beberapa golden ratio di sini yang bisa saya tampilkan ke teman-teman semuanya ya. Jadi ini time frame besarnya ya by the way ya. Jadi dari swing high ke swing low-nya kita bisa mendapati beberapa golden ratio, dan next target terdekat setelah memang area neckline ini yaitu adalah di retracement 0,3 atau sekitaran 46.800-an dolar, yang sebelumnya juga di kisaran itu menjadi confluence dan support juga, berfungsi juga menjadi support ya area-area sini. Tuh ya. Jadi berfungsi juga sebelumnya menahan laju penurunan dari si Bitcoin sekitar area itu. Jadi memang next target itu yang harus benar-benar diperhatikan ya sebelum dia hit ke next targetnya lagi. Ya, ini untuk sekilas reminder ke teman-teman sekalian dari time frame daily-nya dari si Bitcoin ya. Oke, next kita bahas untuk time frame 4 jamnya ya. Jadi ini juga merupakan salah satu outlook ya. Dia ini kalau misalkan kemarin itu kita ukurnya dari swing low ya, swing low ke swing high, ini nih swing low ke swing high-nya ya, maka kita akan mendapati beberapa golden ratio untuk target penurunan si Bitcoin seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6, di mana 0,6 ini atau sekitaran 36.600-an dolar itu menjadi key support kita untuk jangka pendek. Ya, jadi dia hampir mendekati zona itu lalu mengalami pemantulan. Kita bisa lihat tuh ya. Hampir nih ya, dia kemarin cuma sampai sekitar 37.000, kemudian muncul bullish candle langsung pump. Ya, jadi memang ini kita bisa lihat juga untuk time frame yang lebih kecilnya ada potentially yang membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Oke, dengan area neckline itu di sekitar area 39 sampai 40 ribu dolar, sekitar area itu. Kita bisa lihat ya, berapa kali ini dia struggling di area situ. Ini struggling sekali. Akhirnya dia mampu breakout, teman. Oke. Jadi kita bisa lihat juga untuk beberapa next target untuk si Bitcoin yang tadi sudah saya sampaikan juga untuk daily-nya ya. Kemudian ini adalah yang terdekatnya next lagi yang mungkin sekali kita lihat juga dari pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin ya, pakai horizontal ray kembali itu sekitaran 44.300 ya, dia tepat banget kisaran itu kena reject. Next lagi di kisaran 45.500-an sampai sekitar 46.000 dolar yang sebelumnya menjadi support and resistance si Bitcoin, teman-teman. Jadi memang ini target pertama dan ini target kedua untuk si Bitcoin jangka pendeknya ya, sebelum dia lanjut rally up ke 48, 49, 50.000, 51.000 dolar ya. Jadi perhatikan dulu untuk next target terdekat untuk si Bitcoin. Oke. Nah, kalau misalkan kita perhatikan juga ya dari time frame 4 jamnya ini ya, kita bisa lihat clearly kalau memang setiap kali dia udah mantul atau going up dari kisaran 41.000, 40.000 ya, kemudian dia kepentok resist di sekitaran 44.000, kita bisa lihat untuk support bawahnya untuk dia testing, yaitu di zona ini. Kalau dari saya lihat dari zona ini harus kita perhatikan ya, itu di sekitaran 41.000 sampai 42.000 dolar ya. Jadi itu potentially untuk dia retest setelah dia ngepump ya sebelum melanjutkan penguatannya kembali. Jadi kita bisa lihat juga seperti ini contohnya sebelumnya nih ya, dia ngepump ya, kemudian dia sideways ngepump, dia retest lagi, kemudian dia melanjutkan penguatannya untuk testing kembali, nggak kuat ya udah drop ya. Kemudian di sini ya, kemudian dia drop ya, sideways ngepump ya, kemudian dia testing lagi, pump sebelum dia drop lagi. Jadi memang potensially area ini akan sangat memungkinkan untuk di testing si Bitcoin jangka pendeknya, istilahnya retest dulu ya di zona ini sebelum dia memutuskan apakah dia akan mampu untuk melanjutkan bullish momentumnya untuk retest ke next strong resistance, atau malah dia retest sideways kemudian drop lagi karena memang nggak mampu dipertahankan bullish momentumnya ya. Jadi memang zona ini untuk terdekat, area terdekat yang benar-benar istilahnya masuk akal lah untuk si Bitcoin bisa testing itu di kisaran 41.000 sampai 42.000 dolar ya. Jadi ini based on pergerakan sebelumnya. Oke, yang harus diperhatikan itu teman-teman ya. Kemudian kita pergi untuk 1 jamnya lebih
detail lagi. Kemarin let's say kita tarik ya dari swing high ke swing low-nya ya. Ini outlook juga yang kemarin, ini swing high ke swing low-nya. Maka kita akan mendapati beberapa golden ratio. Jadi concern kita kemarin itu di sekitaran 3 ini. 0,6, 0,5 dan 0,3. Jadi kita bisa lihat sekali ya untuk si Bitcoin ini bener-bener struggling di antara 3 ini. Tuh ya, kita bisa lihat, mungkin saya akan rectangle nih. Di sini tuh bener-bener struggling nih di antara 3 golden ratio ini. Ya, bener-bener struggling sampai akhirnya dia ngepump. Nah, kemudian kalau misalkan kita tarik Fibo juga ya. Let's say lah ya, kita katakanlah kalau memang untuk kenaikan terakhir ini sampai ke 4.300-an itu menjadi highest-nya dia ya untuk jangka pendeknya. Ya, kita coba tarik dari swing low ya ke swing high-nya dia. Jadi kita akan mendapati beberapa golden ratio seperti biasa ya. Kemudian saya mungkin di sini akan tambahkan 0,6 ya. 0,2 sorry. Ya, 0,2, ini 0,7 saya hapus ya. Jadi kita mendapati beberapa untuk area tarikan Fibo ya. Seperti 0,2 itu terdekat di kisaran 42.500. Next lagi di retracement 0,3 atau sekitaran 41.400-an. Next lagi di 40.600 dolar dan next lagi di retracement 0,6 atau sekitaran 39.700-an dolar yang sebelumnya menjadi key support and resistance si Bitcoin. Jadi itu beberapa area yang harus diperhatikan untuk terdekatnya sampai bawahnya tahun dari 0,6-nya. Oke, yang harus diperhatikan di mana ini juga akan disusul dengan EMA 34 dan 55-nya, teman-teman. Ya, kalau posisi sekarang kan dia ini lagi bertemu ya atau berjumpa di sekitaran retracement 0,5 atau di area 40.600-an dolar. Ya, jadi kalau misalkan dia let's say lah Bitcoin ini sideway dulu di sini ya. Dia tersideway dulu untuk pergerakan 1 jamnya, dia tersideway dulu ya. Ini kan akan jalan nih, ya kan indikator ini akan jalan mendekati price action-nya. Jadi yang harus kita bisa concern-nya itu teman-teman ya, menurut saya pribadi sama seperti yang outlook sebelumnya ini. Ya, di zona ini yang harus mungkin sekali kita menjadi concern kita atau fokus kita ya. Taran let's say 41.400-an sampai 42.500-an dolar. Ya, jadi ini untuk area yang benar-benar harus kita perhatikan untuk jangka pendeknya ya. Mantul dari situ gimana? Ya udah, dia bakal ngejar ke next target. Jadi let's say dia koreksi masuk ke zona ini ya. Kemudian di sini ada reaksi dari buyer lagi. Di situ juga ada golden ratio, kemudian support area sebelumnya ya. Support area sebelumnya. Kemudian ini juga ada EMA 34 dan 55 setelah dia terbreak bisa jadi potensially support juga ya. Kemudian dia let's say lah mengalami pemantulan kembali untuk ngejar ke beberapa target resisten yang tadi sudah saya bahas ya. Seperti 45.500 sampai 46.000 dolar dulu ya untuk nextnya itu strong ya. Kenapa saya bilang strong? Kita bisa lihat aja dari histori sebelumnya, ini benar-benar mampu menahan laju penurunan Bitcoin. Kemudian ketika up ini benar-benar nggak mampu ya, langsung ketendang di area situ ya. Jadi untuk jangka pendeknya ya kalian bisa perhatikan area itu untuk terdekatnya, kemudian baru next di sekitaran atau mendekati area 50.000 dolar ya, yang dimana juga itu menjadi angka psikologis untuk para trader juga bisa teman-teman ya. Jadi kalau misalkan let's say lah udah mendekati 50.000 pasti kemungkinan akan banyak yang TP gitu ya. Ya kalau beda ceritanya kalau good newsnya benar-benar strong ya, atau mungkin ada sebuah peristiwa yang bisa bikin market ini going up atau ngepump gitu. Tapi kalau misalkan secara normalnya dengan faktor fundamental perekonomian secara global ya, kemudian juga ya pokoknya lagi kurang baik lah ya, intinya yaitu cukup sulit kalau dia mampu untuk break di atas 50 sampai 51.000 dolar gitu ya. Cukup sulit untuk kondisi sekarang ini. Jadi kita berbicara realistisnya saja. Tapi kalau misalkan dia malah ngepam ya anggap aja itu sebagai bonus. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk time frame 4 jam, 1 jam dailynya gitu ya. Beberapa potensi yang bisa kita lihat untuk si Bitcoin ya. Untuk jangka pendeknya sampai jangka menengah beberapa targetnya yang harus diperhatikan, dan juga support yang harus kita perhatikan untuk time frame yang lebih kecilnya untuk si Bitcoinnya. Balik lagi disclaimer teman-teman ya, kalau misalkan dia memang tidak mampu untuk nge-break out dari neckline-nya si double bottom time frame daily-nya ini, dia bakalan terkoreksi terlebih dahulu ya, ataupun setidaknya testing di EMA 34 dan 55 ini, yang mana kalau misalkan kita tarik juga ya, ataupun saya tandain di sekitaran area 40.500 40.600 dolar itu juga berfungsi menjadi support
untuk si pergerakan Bitcoin sebelumnya. Di mana area sini kalau misalkan dari hourly-nya ya juga pas juga dengan tarikan Fibo 0,5. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.